Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akmala lana ad-dina wa atamma 'alaina ni'mah wa ja'ala ummatal Islam khaira ummah wa ba'atsa fina rasulan yatlu 'alaina ayatihi wa yuzakkihi wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu lil alamin rahmah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada subuh hari ini alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan. Salah satu kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, memelihara iman kita, memelihara hidayah yang ada pada diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak mencabutnya hingga ajal menjemput kita, sebagaimana firman Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Sudah tidak asing lagi bagi setiap muslim akan pentingnya iman dan agungnya perkara iman serta banyaknya manfaat dan faidah yang kembali kepada seorang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan seluruh kebaikan di dunia dan akhirat bergantung kepada pengamalan iman yang sahih. Karena kesahihan iman merupakan syarat sahnya ibadah seseorang dan terimanya ibadah seseorang. Dan sebaliknya, apabila rusak iman seseorang, maka rusaklah ibadahnya serta menyebabkan seluruh ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, iman merupakan tuntutan yang paling besar, kebutuhan yang paling besar bagi manusia. Ia adalah tujuan yang paling penting dan target yang paling mulia bagi seorang muslim. Karena dengan iman seseorang akan hidup dengan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang senang, yang menyenangkan, dan akan selamat dari segala perkara yang tidak diinginkannya di dunia, perkara-perkara yang membinasakannya baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian seseorang yang memiliki iman yang benar, yakni iman sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, diajarkan oleh para sahabat kepada para tabi dan seterusnya, maka ia akan memperoleh di akhirat kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang kekal, kebaikan yang terus menerus, yang tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah hilang. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum jami'an. Tentu yang dimaksud iman di sini adalah usul sittah, 6 pokok agama, 6 pokok iman yang agung, yang di dalamnya, yang di atasnya berdiri tegak iman itu sendiri. Bahkan iman seseorang tidak dikatakan beriman melainkan menegakkan pokok-pokok iman tersebut. Ia adalah
perkara yang satu sama lain saling terikat. Barang siapa yang beriman kepada salah satu atau sebagiannya dan menafikan sebagian yang lain, maka ia adalah menjadi orang yang paling rugi, orang yang paling celaka, orang yang menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam yang mulia. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang dimaksud iman adalah sebagaimana yang terkenal di dalam hadis Jibril, di mana satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman. Akhbirni 'anil iman. Qal an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rasulullah menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul Allah, beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik maupun yang buruk. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum jami'an. Apabila seseorang melaksanakan iman-iman ini, pokok-pokok ini dengan benar, sesuai dengan pemahaman salafus salih, contoh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, maka ia tentu akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki, kesenangan yang sebenar-benar kesenangan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nahl ayat 97, man amila salihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila salihan, barang siapa yang melakukan perbuatan atau amal soleh. Yang dimaksud dengan amal soleh adalah amal yang mengikuti kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan. Wa huwa mu'minun. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan syarat seluruh amal itu diterima adalah beriman. Wa huwa mu'minun, dalam keadaan ia beriman, yakni beriman kepada Allah, beriman kepada sebagaimana yang Anda sebutkan di atas. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka barang siapa yang menggabungkan iman yang benar, iman kepada Allah dengan sebenar-benar iman tanpa ada keraguan, dan beriman kepada perkara-perkara yang wajib dari hal-hal tauhid, dari perkara-perkara tauhid, beriman kepada para malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan pemahaman salafus salih menurut pemahaman para sahabat. Maka barang siapa yang menggabungkan iman yang benar ini, iman yang sahih ini dengan amal yang benar, yang dengan amal yang mengikuti berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan memberikan kehidupan yang baik. Hayatan دعوني